Baik teman-teman, kembali lagi kita bertemu di channel Robs Inspirasi. Kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman tentang bagaimana caranya membuat tabel dan rumus secara otomatis pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini atau menemukan channel Robs Inspirasi, mohon mendukung perkembangan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru selanjutnya. Baik, untuk itu tanpa memperpanjang waktu lagi, kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama tentu kita harus siapkan datanya. Nah, kebetulan datanya sudah saya sediakan di sini untuk mempersingkat waktu agar ketika teman-teman menonton video ini durasinya tidak terlalu lama ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa mengetik data seperti ini pada Microsoft Excel. Nah, ya, untuk membuat tabel dan rumus otomatis pada data seperti ini, kita letakkan kursor pada data paling pojok kiri atas yang ingin kita buat tabel dan rumusnya secara otomatis. Kebetulan di sini yang paling pojok kiri atas adalah bulan Maret. Kita letakkan kursornya di sini, lalu kita ke menu insert dan pilih table. Akan muncul jendela create table. Di sini teman-teman jangan lupa aktifkan atau centang my table has headers, lalu klik OK. Nah, di sini tabelnya akan terbentuk secara otomatis ya. Tabel seperti ini bisa kita rubah formatnya. Di sini caranya. Ya. Teman-teman terserah mau menggunakan warna dan model tabel seperti apa. Kebetulan saya mau pakai yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghitung jumlah? Nah, untuk menghitung jumlah ini kita menggunakan rumus sum. Kita letakkan kursor di sini, lalu kita tekan tombol alternatif pada keyboard tambah sama dengan. Ya, akan muncul seperti ini, lalu kita tekan enter pada keyboard. Iya. Rumusnya terbentuk secara otomatis ya, dari atas sampai bawah. Tidak perlu untuk kita ketiknya secara manual. Untuk membuat ini lebih rapi, kita beri format accounting ya. Kita pilih yang rupiah. Ya, ini. Ya. Kita perbesar lagi kolom pada jumlahnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke caranya yang kedua. Sorry ya, bukan cara yang kedua, tapi bagaimana caranya membuat tabel dan rumus secara otomatis pada data yang lain, bukan yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat tabel dan rumus secara otomatis pada data seperti ini. Nah, ini contoh daftar nilai siswa ya. Nah, sama halnya seperti yang tadi, kita letakkan kursor di sini, lalu ke menu insert dan klik table, akan muncul jendela seperti ini, lalu klik OK. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah dulu format ini ya. Kita mempercantik tabelnya. Kita buat
lebar kolom mata pelajaran ini untuk sama besar ya, biar tampilannya lebih rapi. Nah, dengan cara kita blok datanya, lalu kita atur lebar ini ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini dia. Tapi agar tulisan ini bisa terbaca dengan jelas, kita atur di sini ya. Ini. Lalu kita klik di sini, pilih rotate text up. Iya, akan seperti ini teman-teman. Nah, kita isi alamatnya dulu di sini, katakanlah semuanya, tinggal dikupang ya. 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 Nah, sekarang bagaimana kita menghitung jumlah nilai dari sekian banyak siswa yang ada ini. Untuk jumlah ini kita harus menggunakan rumus Samyah. Ini adalah rumus-rumus dasar yang perlu teman-teman harus kuasai pada Microsoft Excel. Kita tekan tombol alternatif tambah sama dengan pada keyboard, lalu tekan enter ya. Nah, untuk nilai tertinggi ini kita menggunakan fungsi max, ketik sama dengan max, lalu kita blok data dari mata pelajaran pendidikan agama Kristen sampai pada bahasa Inggris. Nah, ini cuma contoh saja teman-teman ya, ini nilai tertingginya. Nah, untuk nilai terendah kita pakai min, lalu kita blok datanya yang ingin kita cari nilai terendahnya. Untuk nilai rata-ratanya kita pakai fungsi average ya, lalu kita blok ulang datanya, klik enter, tekan enter ya, sorry ya. Nah, untuk membuat ini lebih rapi, kita kasih dia satu angka, atau tidak usah pakai angka desimal ya, biar lebih rapi ya, seperti ini. Kita bulatkan saja. Lalu untuk ranking ini kita pakai fungsi rank ya, yang ini ya. Lalu kita klik di jumlah nilai pada orang pertama ini, lalu ketik koma. Tapi ada komputer atau laptop yang membacanya titik koma ya. Kebetulan laptop yang saya punya ini bacanya koma. Lalu kita blok semua data pada jumlah nilai ini dari atas sampai di bawah, kecuali headernya ini yang tidak perlu diblok ya. Kita cuman blok nilainya saja. Lalu ketik koma lagi 0, atau 0 ini descending ya. Tekan enter ya teman-teman. Di sini ada ranking 1 dengan nilai tertingginya rata-rata 81, ranking 2 ada 80 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana ketika ada penambahan jumlah siswa? Kebetulan yang ada ini cuma 11, katakanlah tambah 2 orang, ada 2, sehingga jadinya 12. Nah, kita langsung simpan kursor di sini, lalu kita tambahkan nomor 11 ya. Rumus
dan tabelnya akan terbentuk secara otomatis teman-teman. 12, 13 dan seterusnya ya, seperti ini. Rumusnya juga ikut terbentuk. Nah, katakanlah nomor 11 ini si A ya, nomor 12 ini si B, dan nomor 13 si C, bukan Catherine ya, C ya. Ini juga yang sama, alamatnya sama. Nilai ini contohnya saya beri nilai 80, 76, 89, 90, ya. Nilai total jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan rankingnya akan dengan sendirinya terbentuk. Nah, itu dia teman-teman bagaimana caranya membuat tabel dan rumus secara otomatis pada Microsoft Excel. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai, rasanya pasti terlalu sulit ya, tapi ketika diulang-ulang rasanya sangat mudah. Baik, itu saja yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat.